gaji kami ditahan sampai hari ini kami belum gajian tanpa alasan yang jelas. Ah, ngeri kali gaji guru ditahan. Macam mana pula gaji guru ditahan? Kasian banget mereka itu. Ini namburu-namburu inang-inang yang sudah mengabdi kepada bangsa juga kepada murid-murid. Mereka gajinya ditahan tanpa alasan tak jelas. Dan ketika mereka menagih dapat surat juga teguran. Aneh-aneh kali. Serasa hidup di zaman primitif, zaman feudal. Benar-benar ini tidak adil. Sedangkan kalau kita melihat di negara-negara lain, seperti Cungko, di Jepang, atau di Korea, mereka itu waktu mereka kismin, tahun 60-an, 50-an, habis perang, mereka itu menyisihkan anggaran untuk pendidikan. Padahal mereka itu kismin, semua anggaran itu untuk pendidikan. Dan setelah 20-30 tahun, ketika anak-anak dulu jadi kecil, jadi besar, mereka jadi pintar. Dan mereka diberikan juga makanan yang bergizi. Seperti di Jepang. Mereka itu dikasih telur, dikasih susu gratis. Sampai mereka SMP. Dan terbukti mereka jadi pintar-pintar. Karena ada vitamin yang naik ke otak. Bagaimana pula sekarang guru-guru di sini kasihan pula. Mereka letoy-letoy, suruh ngajar murid. Bagaimana nggak makan? Ya pasti pikirnya letoy. Dan murid pun akan jadi letoy. Jadi ini kumpulan para letoy. Seharusnya guru-guru itu dibela, disejahterakan, diberikan fasilitas, agar mereka itu tidak pikir perut. Mana ada guru nangis-nangis begini di luar negeri? Tidak ada. Guru-guru itu sumber pengetahuan. Guru-guru itu yang memiliki kunci untuk kemajuan rakyatnya. Untuk kemajuan bangsa, memberikan ilmu, maka mereka harus disejahterakan. Waktu saya ke Cungko, ke Beijing, ke Shanghai, sudah 5 kali aku ke Beijing, Inang. Di sana saya melihat banyak guru-guru itu kaya-kaya, Inang. Mereka itu punya apartemen, punya mobil, punya rumah besar. Dan mereka itu seperti bos. Mereka sangat dihargai sama murid-murid. Nah, sama juga pemerintah. Makanya mereka mengerti bahwa kalau guru-guru itu dipelihara dengan baik, disejahterakan, karena mereka harus diberikan semangat jiwa dan raga untuk memperjuangkan kepentingan bangsanya sendiri, agar generasi berikutnya jadi kuat, jadi pintar. Karena gimana pun kalau mau jadi negara maju itu dari pendidikan, bukan infrastruktur. Bagaimana pula sekarang banyak infrastruktur, tapi pendidikannya letoy? Gimana pula? Siapa mau naik itu? Ya sabarlah Inang ya. Ya berdoa saja kepada Tuhan. Saya juga suka bisnis di sini Inang. Sering ketipu. Apalagi sama korporasi besar. Tidak dibayar 6 bulan, 7 bulan. Ya kenapa? Ya duitnya diputar. Diputar di bank. Dapat bunga 3%. Ya lumayan lah. Dengan alasan ini itu. Ya mungkin gaji Inang itu diputar-putar dulu. Untuk jadi beton, untuk jadi jalan, untuk jadi rel yang cepat-cepat itu. Banyak kali sekarang uang-uang Inang ini dipakai untuk kebutuhan yang lain. Ya itulah. Jadi ini memang faktor ekonomi saja Inangku ya. Seharusnya itu otomatis. Tanpa ditagih itu masuk ke rekening. Dari biasanya itu Bank DKI. Yang biasanya itu PNS-PNS itu pakai Bank DKI. Gaji itu langsung dari Bank DKI. Tapi kalau memang tidak di-store dari pusat, ya gimana pula bisa masuk ke rekening Inang? Memang aneh-aneh kali. Saya juga pun banyak ketidakadilan aku rasakan juga Inangku. Terutama di TikTok. Saya bicara kebenar. Tidak pernah mengasut, tidak pernah menghina orang. Saya sopan dengan humor saya, mendidik, mencelikan, dan memberikan sumbangsi yang positif. Saya punya akun ditumbang-tumbangin terus. Sejak Januari seharusnya saya sudah memiliki 500.000 follower dan jutaan viewers sudah nonton saya. Ini akun saya baru Inangku. Tapi kalau kita bicara sembarangan, ngomong kotor, menghina orang, ngomong hoax, dan kita gerudak sini, geruduk situ, justru akan dibela. Karena tidak mau kita jadi pintar.
Saya sangat menghargai inang ini, benar-benar mau membuat anak-anak pintar, ya, dan memperjuangkan kepentingan bukan inang saja, tapi kepentingan banyak orang. Saya melihat sedih sekali, inang dan guru-guru lain di situ di meja-meja menangis karena gaji. Tidak bisa makan, nggak bisa ke pasar, nggak bisa juga ke pesta. Boro-boro pesta, lupakan pesta sama arisan Batak itu, nggak usah di pesta dulu sekarang. Sekarang terus memperjuangkan kepentingan untuk makan untuk keluarga inang. Terus diminta dan kami akan tolong inang juga. Daripada sekarang sibuk di sana orang-orang lain itu joget-joget sini, joget sana, happy-happy. Tapi lihat ini orang-orang tak bisa makan, apalagi PNS. Apalagi orang-orang yang guru-guru yang harus dihormati, dikagumi. Nanti kalau misalnya nanti ada gimana ya, semacam-macam amplop di bawah meja, dikatakan guru itu ada juga unsur-unsur yang tidak baik. Kalau murid-murid kasih sesuatu ampau, ya gimana pula? Ya butuh makan juga si guru. Terpaksa terima ampau. Dan terpaksa diluluskan itu si murid-murid meskipun lagi ada oon. Itulah kenyataan hidup yang saya melihat ya. Saya tidak melihat bahwa ini semakin baik. Kasihan kali. Padahal anggaran terbesar itu harusnya untuk pendidikan. Karena SDM itu lebih penting daripada beton. Untuk apa beton kalau semua kita oon? Untuk apa? Dan terbukti sekarang banyak anak muda pengangguran. Di Kamboja aja, negara di Kamboja, pengangguran cuma 1%. Memang mereka itu negara agraris. Dan mereka happy-happy jadi agraris. Dan kita ngotot-ngotot jadi industri. Kita ngotot-ngotot kerja di kantor. Padahal kita nggak butuh kerja di kantor, inangku. Jadi banyak pengangguran. Banyak orang-orang minta kerja ke saya pula, inang. Diimbok-imbok. Mau jadi ART, mau jadi supir. Saya resah. Harusnya saya juga di tiki toko ini happy-happy. Banyak orang minta kepada saya pekerjaan. Saya melihat bahwa memang keadaan kenyataan ini tidak sesuai. Katanya maju-maju, tapi banyak orang minta kerja ke saya. Katanya saya orang asing, boleh kere, boleh gembel. Masa minta kerja ke boleh kere, boleh gembel? Itu saya tidak paham, inangku ya. Kami mendukung inang guru-guru sekonoha. Saya juga pernah mendengar dari Baraya itu, Kang Baraya, bahwa guru kadang-kadang gaji cuma 100.000 sebulan. Sedangkan murid-murid lebih kaya daripada si guru. Bagaimana guru bisa memiliki semangat untuk mendidik orang lain, mengajar, kalau nggak konsen? Kalau perutnya kerucuk-kerucuk, keroncong-keroncongan. Dan serba salah, mau mundur juga gimana? Ya, mau mundur, udah mengabdi. Mau mundur juga nanti mau ngapain di usia udah tua begini. Membanting setir bagaimana? Jadi sangat-sangat prihatin dan bukan hanya inang, dan inang adalah suara bagi banyak guru-guru yang menderita mungkin di tempat lain. Dan kadangkala juga saya merasakan bahwa guru juga tidak dihargai, dihormati sama murid-murid. Dianggap cetek, dianggap tidak berguna. Sangat menyedihkan. Harusnya seperti zaman Yunani di filosofi Yunani. Guru itu adalah bapak, adalah ibu bangsa. Mereka memegang kunci surga. Belajarlah filosofi Yunani. Jangan menganggap guru-guru ini cuman calo-calo nggak jelas begini. Apalagi murid-murid berapa jam di sekolah setiap hari. Guru menjadi teladan. Guru menjadi bapak dan ibu. Adalah orang tua kedua setelah orang tua kami yang asli. Mereka pagi-pagi, bangun pagi, ketemu bapak dan ibu. Dan mereka ke sekolah ketemu pak guru dan ibu guru. Adalah orang tua juga yang kedua. Saya bersyukur saya sekolah di Italia dulu. Saya punya kenangan yang sangat indah dengan guru-guru saya. Dan saya tidak pernah melihat guru aku tuh profesor itu nangis-nangis mencak-mencak karena gaji. Ya, mana ada kayak gitu. Kita takut dan gentar sama guru. Dan kita mengasihi guru. Mereka sangat-sangat dijunjung tinggi guru. Dan mereka semua tajir. Inangku, Namboru. Ya sudahlah. Ya berdoa yang terbaik, inang sabar ya. Pasti Tuhan akan menolong inang dan kawan-kawan guru-guru lain. Mau lihat inangku. Oras.